Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan pagi yang kita temui hari ini yaitu pagi yang terbaik yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa mengisinya dengan hal-hal yang lebih manfaat, yang lebih besar nilai-nilai ibadahnya, sehingga bekal kita pada hari ini, bekal menghadap Allah lebih banyak daripada di hari-hari yang kemarin ya. Mudah-mudahan ya kita mohon kepada Allah agar selalu diberikan kekuatan untuk istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad ya. Sederhana kalimatnya, tapi kalau tidak dibiasakan ini akan sangat sulit dan berat. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk selalu mudah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya tidak berhenti di sana, kita juga harus sedikit demi sedikit mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti apa yang menjadi perintah-perintah beliau dan menjauhi apa yang memang beliau ingin kita menjauhinya. Ya, karena harus yakin bahwa apa yang diperintah oleh Rasulullah pasti kebaikan buat kita, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah pasti itu keburukan buat kita. Makanya sedikit demi sedikit mari kita ya lakukan ya, kita mulai kita jaga diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada kesempatan hari ini saya ingin coba sharing beberapa tips agar ibadahnya lebih semangat. Ya, tentunya bicara tentang ibadah ini pasti berkaitan dengan keimanan seseorang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Kita ketahui iman itu kadang naik, kadang turun. Ya, iman itu kalau lagi semangat ya semangat ibadahnya. Kalau lagi down, kalau lagi lemes ya udah lemes ya. Nah, makanya kita coba sampaikan ada beberapa tips atau trik yang kita bisa lakukan agar ibadah kita terus maksimal, agar ibadah kita selalu stabil lah, minimal stabil. Syukur-syukur terus ya meningkat. Apa yang pertama yang perlu kita lakukan agar ibadah kita lebih maksimal, selalu meningkat, adalah dengan memperbaharui niat ya. Memperbarui niat maksudnya adalah harus selalu kita kembalikan ke dalam diri kita apa-apa yang kita lakukan, apa-apa yang kita ucapkan, kita lihat diri kita ini niatnya buat apa gitu. Niatnya untuk apa? Ngapain saya berbuat ini? Ngapain saya berkata begini begitu? Itu buat apa? Lihat hatinya. Ukur niat kita. Kenapa kita melakukan ini, melakukan itu, berkata ini, berkata itu, lihat. Ya, diam sejenak, bayangkan apa yang saya lakukan itu niatnya buat apa. Nah, kalau itu bisa kita bayangkan, bisa kita lihat, maka saya yakin kita akan sangat sangat terbantu dalam investasi pahala ini. Kenapa? Karena niat adalah pangkal dari setiap ibadah. Dan ibadah itu bukan berhenti pada sholat, pada puasa, pada infak, pada haji, tidak berhenti sampai di sana, ya. Tapi seluruh gerak-gerik kita, seluruh ucapan kita itu adalah bernilai ibadah. Tinggal niatnya. Niatnya untuk apa? Dan saya yakin ketika kita niatnya untuk Allah, niatnya untuk Rasulullah,
Maka seluruh yang kita lakukan, seluruh yang kita perbuat, seluruh yang kita yang kita ucapkan itu pasti akan penuh dengan kebaikan-kebaikan. Dan otomatis kalau sudah bernilai kebaikan, pasti ada pahalanya, pasti ada ganjarannya. Nah, ganjaran ini ada yang Allah segerakan di dunia dan ada yang disisakan nanti di akhirat. Pokoknya nggak ada yang rugi dah, ya. Jadi jangan lupa terus perbaharui niat kita, ya. Bisa jadi kesalahan yang kita lakukan karena kita salah dalam berniat, bisa jadi, ya. Karena kita tidak luruskan niat kita, maka kesalahan terjadi di sekitar kita. Entah itu karena ucapan kita, entah itu karena ulah tangan kita nih, apa aja nih, ini kan banyak ya. Kalau zaman dulu mungkin tanda tangan, menulis, tapi kalau sekarang apa? Ya, ini berfungsi lebih luas daripada menulis. Dengan ini 2 jari ini bisa ke dunia mana saja, ya. Makanya kalau diniatkan niat yang baik, pasti akan berbuah kebaikan, pasti akan bernilai pahala dan akan ada balasannya. Dan kita harus yakin bahwa semua yang kita lakukan pasti dicatat oleh Allah, ya. Dicatat, yang jelek dicatat, yang buruk dicatat. Nggak ada yang lolos, nggak ada yang lepas. Itu yang pertama. Yang kedua, selain kita memperbaiki niat adalah mutaba'ah kepada Rasulullah. Apa yang dimaksud dengan mutaba'ah? Mutaba'ah itu artinya mengikuti petunjuk Rasulullah. Jadi apa-apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, itu harus sesuai dengan Rasulullah SAW. Ada pertanyaan begini, gimana kita ngikutin Rasulullah? Kan Rasulullah udah nggak ada. Nah, itu bagaimana itu? Makanya kita harus belajar, ya, cari ilmunya, ya. Jangan sok tahu dalam beragama, ya. Cari ilmunya, tanya sama orang yang memang bidangnya di situ. Jangan beragama tapi menggunakan instingnya sendiri. Jangan beragama menggunakan akalnya sendiri, apalagi beragama mengikuti nafsunya. Wah, bahaya, ya. Jangan. Tapi beragamalah mengikuti syariat atau perintah larangan daripada ya Rasulullah. Rasulullah itu sudah mencontohkan semuanya, nggak ada yang luput. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari mulai sebelum lahir sampai masuk ke liang lahat, semuanya ada contohnya. Ya, tidak bisa apa? Tidak bisa semaunya sendiri. Nggak bisa. Harus dengan contoh dari Rasulullah SAW. Ya. Coba bayangkan kalau ibadah nggak ada yang nyontohin, ya bisa, susah. Gimana coba ibadah tanpa contoh? Pasti ada contohnya. Nggak ada tanpa contoh, pasti ada contohnya. Apa yang kita kerjakan harus ada contohnya, apalagi itu menyangkut ibadah, ya. Nah, terus yang selanjutnya yang bisa kita lakukan agar kita semangat dalam beribadah, konsisten dalam beribadah, bisa meningkatkan kualitas ibadah kita adalah dengan melakukan ibadah itu secara kontinu, konsisten, atau bahasa agamanya disebut dengan istiqomah. Nah, perlu diketahui bahwa istiqomah itu bukan sesuatu yang mustahil, tapi ya, bukan juga hal yang mudah. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Ya, kita harus punya niat mau istiqomahkan, harus punya tahapan-tahapan agar kita bisa mencapai istiqomah ini.
Jadi istiqomah ini bukan sesuatu yang mustahil, bisa dilakukan, tinggal kita mau atau tidak, tinggal kita mau memulai atau tidak, mau mencoba atau tidak. Nah, orang-orang yang istiqomah itu adalah orang-orang yang konsisten, serius dalam beragama. Dan orang-orang yang tidak istiqomah, orang-orang yang tidak serius dalam beragamanya. Ya, nauzubillah, summa nauzubillah, semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang demikian. Ya, kenapa? Karena istiqomah itu sangat penting. Istiqomahlah yang akan membuat seseorang itu tercermin akhlakul karimah. Kalau tidak istiqomah, mustahil ya. Makanya jangan heran banyak orang yang sholat jalan, maksiat jalan, berinfak, bersedekah, berzakat dilakukan, tapi di sisi lain mengambil hak orang juga dilakukan. Mulutnya ngomongnya enak didengarnya karena penuh dengan nasihat, tapi di sisi lain mulutnya masih bisa ngomongin orang, ngegibah orang, nyakitin orang, bikin orang kesel, bikin orang marah. Nah, itu hati-hati ya. Dan orang yang istiqomah itu orang-orang yang dijaga sama Allah dari perbuatan-perbuatan yang manusia aja nggak suka, apalagi Allah. Nah, orang yang istiqomah itu dijaga dari apa? Dari perbuatan-perbuatan yang manusia itu ya tidak menyukainya. Dan orang yang istiqomah itu pasti perangainya itu penuh dengan kebaikan. Ya, ayo kita istiqomah. Apa yang bisa kita mulai nih? Dari hal yang mudah, dari hal yang ringan, dari hal yang gampang. Yang gampang-gampang dulu aja, yang ringan-ringan dulu aja ya. Kita mulai dari situ. Apa nih? Misalnya sholat tepat waktu, ya udah jaga itu. Sholat tepat waktu. Kalau udah sholat tepat waktu, naikin, tingkatin. Apa? Sholat tepat waktu berjamaah. Cakep. Terus cek. Kalau udah bisa sholat tepat waktu, terus ditambah lagi berjamaah, tambah lagi apa? Qiraatul Quran. Rutinin baca Al-Quran. Boleh 1 ayat, silakan 1 ayat terus. Mau 1 halaman, boleh 1 halaman terus. Ya, jadi begitu. Jadi nggak bisa kita ntar sholat, ntar enggak, ntar jamaah, ntar enggak. Itu namanya belum istiqomah. Ya, ada ulama yang mengatakan al istiqamah khairun min alfi karamah. Ya, ini sebagian orang mungkin nggak mengenal ini, tapi saya meyakini bahwa istiqomah itu betul-betul lebih baik dari 1000 karomah. Ya, 1000 karomah. Apa itu karomah? Wah, karomah itu keistimewaan yang Allah berikan kepada orang yang apa namanya? Orang yang istiqomah ya. Jadi keistimewaan, keutamaan yang orang itu akan dapatkan kalau dia bisa istiqomah. Kenapa kita nggak mendapatkan keutamaan? Kenapa kita nggak mendapatkan keistimewaan? Kenapa kita tidak menikmati kenikmatan ibadah yang kita lakukan? Karena kita belum istiqomah. Bisa jadi karena kita caranya salah dalam beribadah. Kita lihat lagi nih, kita flashback ke belakang. Apakah kita sudah benar wudunya? Apakah kita sudah sempurna sholatnya? Apakah ada barang haram yang kita makan? Ya, jadi banyak penyebabnya. Kenapa orang tidak bisa istiqomah? Ya, banyak faktornya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahuinya? Ya, kita tanya sama guru. Kita tanya sama orang yang kita anggap menguasai hal itu, bidang itu, ya. Pokoknya jangan sok tahu dah dalam beragama, ya. Jangan ngikutin akal kamu sendiri, karena akal itu terbatas, sedangkan agama universal dari dunia sampai akhirat, ya. Itu tentang istiqomah.
Nah, selanjutnya bisa dimulai dari ibadah-ibadah yang wajib. Jadi seseorang yang mau konsisten dalam beribadah, meningkatkan ibadahnya, itu dimulai dari hal-hal yang wajib. Ibadah yang wajib dulu nih kita seriusin. Ya, kalau sudah serius, sudah benar, sudah konsisten dalam dalam mengutamakan yang wajib, maka insya Allah yang sunnahnya ngikutin. Jadi jangan terbalik, yang sunnahnya semangat, yang wajibnya ditinggalkan. Nauzubillah min dzalik. Salah itu, ya. Nggak ada toleransinya, nggak ada keringanan, nggak ada. Tetap yang wajib utama daripada yang sunnah. Jangan sampai gara-gara melakukan yang sunnah, yang wajib ditinggalkan. Nauzubillah min dzalik. Nggak bisa. Ya, tetap yang utama yang wajib. Nggak boleh ditinggalin, harus, ya. Yang wajib dulu utamain, konsistenkan, istiqomahkan yang wajib. Tek. Yang wajib sudah mantap, sudah sekel, sudah oke. Nah, baru berpindah kepada yang sunnah. Makanya yang benar itu urutannya, yang wajib dikerjakan konsisten, baru melebar. Apa itu melebar? Baru pindah ke yang sunnah untuk menyempurnakan, ya, ibadah kita. Ya. Ini kalau yang wajibnya aja masih bolong-bolong, ribet urusannya, ya. Makanya penting banget, ya, berdekatan dengan orang yang soleh itu penting banget. Agar apa? Agar kita tertular solehnya, agar kita ketularan kebaikan. Ya, jangan sampai kita punya teman dunia semua, ngingetin kerjaan mulu, ngingetin duit mulu. Bukannya nggak boleh, boleh, tapi ya jangan berlebihan juga. Ya, cari teman yang kapan gimana kita sholat jamaah nih, ya, udah baca Quran belum, udah sholat duha belum. Nah, yang begitu teman-teman yang dunia akhirat, ya. Kita orang Islam orientasinya itu bukan hanya hidup di dunia, ingat, tapi juga orientasinya agar kita masuk surga, ya, akhiratnya senang, bukan cuma senang di dunia, ya. Senang di dunia mah paling berapa tahun, habis itu udah selesai. Apa mau ngapain, ya kan? Nah, yang terakhir yang perlu kita ketahui dan kita lakukan agar ibadah kita konsisten, ibadah kita minimal stabil, syukur-syukur meningkat, apa? Belajar agama. Jadi jangan berhenti, terus belajar. Walaupun sudah tua, terus belajar. Walaupun sudah S1, S2, S3, terus belajar. Ya, karena ilmu agama itu unlimited, nggak ada batasnya. Semakin kita mempelajarinya, maka kita akan semakin merasa bodoh. Terus belajar. Iya, benar. Coba aja. Kalau ada orang yang merasa hebat, belajar agamanya udah mantep, terus dia nggak mau belajar, itu sebuah jebakan dari setan agar dia meninggalkan yang namanya sunnah Nabi. Apa itu sunnah Nabi diantaranya? Belajar agama. Belajar agama itu nggak dibatasi usia, nggak dibatasi titel, nggak dibatasi dengan apalagi kekayaan, nggak ada. Terus belajar. Belajar agama itu nggak ada batasnya. Batasnya itu ada, tapi ini pasti nggak ada yang mau nih yang ini. Apa itu? Ya, seketika sakaratul maut. Kalau udah sakaratul maut, baru berhenti tuh kewajiban belajarnya.
Kalau udah wafat selesai dah tuh belajarnya, nggak ada lagi kewajiban belajar. Ya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib bagi seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Nah, satu, ada nggak di situ kata-kata kewajiban untuk ilmu itu wajib bagi seorang laki-laki muslim, seorang perempuan muslim yang udah S1? Nggak ada kan? Atau kewajiban untuk ilmu itu wajib bagi laki-laki muslim, perempuan muslim yang sudah kaya raya? Ada nggak? Nggak ada. Ya, semuanya itu ya harus dengan ilmu. Makanya ilmunya itu wajib dicari, ya. Carilah ilmu dari buayan sampai masuk ke liang lahat. Ya, itu perintah Nabi. Ya, kalau kita nggak ngikutin perintah Nabi, kita mau ngikutin siapa? Ya kan? Kalau kita nggak ngikutin Nabi, nanti di akhirat kita mau ketemu siapa? Masa langsung ketemu Allah? Nggak mungkin, pasti ketemu Nabi dulu, ya. Karena kita punya Nabi yang sangat istimewa, yang sangat spesial, yang sangat luar biasa. Nabi kita ini Nabi yang sangat luar biasa kedudukannya di mata Allah dan di sisi para anbiya war rasul sangat luar. Bahkan ada keterangan yang mengatakan banyak nabi-nabi yang sudah wafat itu pengen bangkit lagi, pengen dihidupkan oleh Allah supaya jadi umat Nabi Muhammad. Lah kita ini yang udah cuma-cuma nih, cuma-cuma pengen segala belagu, segala bandel, pengen nggak mau sama Nabi. Aduh, ribet dah ribet. Ya, jadi sekali lagi, ayo kita terus upgrade ya keagamaan kita dengan ilmunya, bukan cuma KTP doang di upgrade. Jadi apa tuh elektronik ya, tapi keilmuan agama juga harus kita upgrade. Kita harus terus tingkatkan, perbanyak lagi wawasan kita. Ya, orang yang wawasan agamanya luas itu semakin bijak dalam beragama. Orang yang wawasan agamanya luas, dia semakin tawadhu. Ya, kenapa banyak orang yang sombong? Karena dia ilmunya cetek. Kenapa banyak orang yang suka menyalah-nyalahkan? Karena dia tahunya cuma segitu doang. Coba kalau dia tahu, luar biasa. Agama Islam itu universal, ilmunya itu luar biasa banyak. Ya, makanya jangan khawatir. Wah, udah level segini nih, udah cukup. Enggak begitu. Terus ya. Apa yang harus kita perbaiki? Yang utama adalah kita perbaiki ilmu tauhid kita. Karena ilmu tauhid ini kalau dibilang pangkal dari semua ilmu. Ya, seseorang yang ilmu tauhidnya masih samar-samar, ilmu tauhidnya masih abu-abu, maka dia akan mudah sekali terombang-ambing dalam pemahaman-pemahaman agama yang begitu banyak. Makanya ayo terus belajar sedikit demi sedikit. Ilmu tauhid itu adalah ilmu yang mempersatukan. Ilmu tauhid itu intinya mengesahkan Allah. Makanya ketika orang sudah bertauhid itu sudah satu tuh, yaitu ujungnya itu mengesahkan Allah. Nah, kalau sudah mengesahkan Allah, maka ilmu-ilmu di bawahnya itu pasti akan mengikuti. Tidak akan ada istilahnya pertentangan. Karena apa? Muaranya sama gitu kan. Tapi lagi-lagi ketika ilmu kita masih terbatas, maka yang terjadi seperti seolah-olah itu saling bertentangan. Nah, ini yang harus kita waspadai dalam diri kita ya. Jadi jangan merasa pintar, jangan merasa hebat dalam beragama, jangan. Ya, jadikan kita orang yang senantiasa tawadhu, rendah hati, terus juga kita terus memancarkan akhlak yang baik, karena itu adalah cerminan dari ibadah kita. Orang yang ibadahnya baik, akhlaknya baik, titik udah itu. Orang yang akhlaknya baik,
itu pasti cerminan dari ibadah yang dia lakukan. Semakin baik akhlaknya, semakin baik ibadahnya. Insya Allah saya yakin itu. Ya. Jadi semangat belajar ini jangan sampai hilang, jangan sampai tidak ada dalam diri kita. Terus kita munculkan itu ya. Itu saja hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Allahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.